Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1107 sampai tahun 1110. Lin Tiancheng tampak tua, tetapi dia sebenarnya adalah pemuda yang pemarah. Bai Huansheng dari keluarga Bai dan Liu Gongsheng dari keluarga Liu semuanya terdiam saat ini. Hanya Lin Tiancheng yang berdiri untuk berbicara. Jelas, Lin Tiancheng tidak takut dengan balas dendam Leonard Ye, dan dia ingin membunuh keluarga Daun Emas. Menurut kebenaran, Dewan Sementara Keluarga Emas diprakarsai bersama oleh keluarga Lin, Liu dan Bai. Sekarang Lin Tiancheng telah bertindak sebagai burung terdepan untuk berbicara, keluarga Liu dan keluarga Bai harus segera maju untuk membantu. Namun, anehnya Bai Huansheng, lelaki tua dari keluarga Bai, masih duduk di posisinya dan tidak ingin berbicara. Tetapi Liu Gongsheng juga melihat Bai Huansheng, juga tidak memiliki maksud untuk muncul. Sekarang Lin Tiancheng ditinggalkan di panggung aula harmoni tertinggi. Dia tampak seperti badut, tetapi dia tidak dapat mendeteksinya. Dalam menghadapi tindakan Lin Tiancheng yang agresif dan preemptif, Charlie Qin juga merupakan wajah yang malu. Namun, Charlie Qin adalah putra mahkota keluarga Qin, dan sosok keluarga bangsawan politik tidak hanya pandai berkultivasi, tetapi juga pandai dalam keharmonisan. Berpura-pura terkejut dengan Charlie Qin, dia berkata, "Oh, ini pertama kalinya para tetua dari 10 keluarga emas terbunuh." Kemudian Charlie Qin menoleh dan menatap Leonard Ye dan berkata, "Kepala keluarga Ye, tidak tahu apa yang harus Anda katakan tentang tuduhan Tuan Lin Tiancheng." Kata-kata Charlie Qin tampaknya tidak memiliki masalah besar, pada kenyataannya, semua orang tahu bahwa Charlie Qin bermain dengan pengertian dan pura-pura bingung. Hampir semua orang di 10 keluarga tahu bahwa Charlie Qin dan Kevin Ye, putra tidak sah dari keluarga Ye, memiliki hubungan dekat. Akan menjadi tipuan untuk mengatakan bahwa orang lain tidak tahu tentang perselingkuhan ini. Mengatakan bahwa Charlie Qin tidak mengetahuinya hanyalah untuk menipu hantu. Namun, karena Charlie Qin mengatakan ini dengan sengaja, para petinggi keluarga ini tidak akan bodoh untuk membongkar platform Charlie Qin. Orang-orang besar hanya tersenyum dan tidak berbicara. Melihat Charlie Qin melemparkan ujung tombak masalah itu pada dirinya sendiri, Leonard Ye berdiri sambil tersenyum. Saat itu, Leonard Ye menundukkan tangannya ke arah Charlie Qin terlebih dahulu, lalu ke para pemimpin keluarga yang hadir, dan kemudian dia berkata, "Marsekal Charlie Qin, semuanya, apa yang dikatakan saudara Lin tadi benar. Membunuh para tetua keluarga emas benar-benar dilakukan oleh anak laki-laki keluarga Ye kita. Saya tidak menyangkal ini. Namun, hal-hal di dunia ini secara alami memiliki sebab dan akibat. Minum dan makan adalah semua teorema." Sebelum Leonard Ye selesai berbicara, Lin Tiancheng sudah marah dan menyela Leonard Ye dengan teguran, "Leonard Ye, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu dengan minum sekali dan minum sekali saja semuanya adalah dalil? Apakah menurutmu tetua keluarga Lin akan mati atau tidak? Bagaimana bisa kau mengatakan ini?" Setelah itu, Lin Tiancheng menjentikkan lengan bajunya dan menatap Leonard Ye dengan tajam. Seluruh tubuhnya penuh dengan momentum. Sepertinya dia ingin bertarung dengan Leonard Ye. Melihat situasinya, Charlie Qin dengan cepat berbalik dan menghalangi antara Lin Tiancheng dan Leonard Ye. Dengan senyum di wajahnya, Charlie Qin berkata, "Kalian berdua, tolong jangan tidak sabar, dan kalian seharusnya tidak sabar." Kemudian Charlie Qin menoleh dan berkata kepada Lin Tiancheng, "Tuan Lin, keluhanmu sudah selesai. Tidak peduli apa, kalian harus membiarkan tuan keluarga Ye menjelaskannya. Tolong jangan bersemangat dan dengarkan pemimpin keluarga Ye selesai." Lin Tiancheng tidak berdaya. Sejak Charlie Qin maju, Lin Tiancheng selalu ingin memberi Charlie Qin wajah di depan keluarga Qin, jadi dia hanya mendengus dingin dan kemudian kembali ke tempat duduknya. Untuk menjadi Leonard Ye lagi ke arah Charlie Qin dan semua pemimpin keluarga yang hadir, "Terima kasih, Komandan Charlie Qin, karena membiarkan saya menyelesaikan pidato saya." Kemudian Leonard Ye menatap Lin Tiancheng dengan mata tajam dan berkata, "Seperti yang baru saja dikatakan saudara Lin, anggota keluarga Ye saya membunuh 3 tetua dalam keluarga Bai, keluarga Lin dan keluarga Liu." Leonard Ye tidak menyangkal ini. "Tetapi saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada saudara lelaki Lin. Apakah Anda tidak tahu persis mengapa dan di mana Anda dibunuh?" Kata-kata Leonard Ye tenang, dan suaranya sangat keras, sehingga semua 10 tuan yang hadir sedikit terkejut. Ya, seperti yang dikatakan Leonard Ye, tetua keluarga Lin tidak terbunuh di ibu kota kekaisaran, tetapi di Linhai. Lalu mengapa dia pergi ke Linhai? Saya khawatir semua orang yang hadir tahu itu. Jadi untuk sesaat, wajah Lin Tiancheng tidak terlihat bagus. Dia duduk di tempat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Leonard Ye melanjutkan, "Sepertinya kakak laki-laki Lin sudah tua dan tidak dapat mengingatnya. Baiklah, izinkan saya memberi ulasan kepada kakak laki-laki Lin.
Tetua keluarga Lin Anda tidak terbunuh di keluarga Lin Anda, tetapi di Lin Hai. Apa yang dilakukan tetua keluarga Lin di Lin Hai? Seperti yang baru saja kukatakan, hal-hal di dunia ini memiliki sebab dan akibatnya sendiri. Saat itu, putraku berada di Lin Hai dan merusak segel. Jika tetua keluarga Lin tidak lari ke Lin Hai untuk menyerang putraku, bagaimana mungkin dia terbunuh? Jika Kevin Ye tidak berada di Lin Hai saat itu, aku khawatir putraku Markus akan mati di tangan para tetua dari 3 keluargamu. Jika kamu tidak berhasil membunuh, kamu akan terbunuh. Tidak masuk akal untuk berbicara di aula ini. Bahkan jika menurut hukum timur, anak dalam keluargaku hanyalah pembelaan diri. Bagaimana mungkin nyawa keluarga Ye bukanlah nyawa manusia? Mendengar kata-kata Leonard Ye, Lin Tiancheng kembali marah. Dia berdiri dan berteriak padanya dan berkata, sulit untuk berdebat. Leonard Ye, tetua keluarga kita pergi ke Lin Hai hanya untuk mencegah Markus Ye merusak segel. Pada awalnya, para tetua dari 10 keluarga menyegel Markus Ye. Kamu tahu betul itu. Tapi sekarang kamu membicarakannya. Tidakkah kamu merasa lucu? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Mengapa saudara Lin begitu bersemangat? Di aula ini, Leonard Ye dan Lin Tiancheng sama-sama bertarung satu sama lain. Kamu dan aku telah berbicara beberapa ronde. Namun, ini masih publik mengatakan bahwa publik itu masuk akal, dan wanita itu mengatakan bahwa wanita itu masuk akal. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas tentang hal semacam ini, tetapi itu hanya pertengkaran antara satu sama lain. Sekarang, apakah itu keluarga Murong, keluarga Sima atau keluarga Dongfang, para kepala keluarga ini hanya geli ketika mereka melihat Lin Tiancheng dan Leonard Ye, tetapi mereka tampaknya melihat dua anak yang bertengkar satu sama lain. Kita tidak dapat memahami fakta bahwa Kevin Ye telah membunuh keluarga Bai, keluarga Liu, dan para tetua keluarga Lin, jadi kita tidak perlu mendengarkan pertengkaran mereka di sini. Kita semua harus minum teh, dan mengobrol, tetapi kita tidak menganggapnya serius. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba memecah kedamaian aula harmoni tertinggi. Yin mengukur, saudara Lin, saudara Ye, saya rasa kalian berdua tidak perlu berdebat lagi. Perdebatan itu akan sia-sia pada akhirnya. Suara itu berhenti dan melanjutkan, itu hanya saudara Ye, kalian berdua telah berbicara begitu lama, dan aku baru saja mengenali sebuah ide umum. Sekarang biarlah aku bersikap adil. Saudara Ye, meskipun 3 tetua dari keluarga Liu Jiabai dari keluarga Lin mengganggu putramu melewati perampokan guntur, putramu duduk di sini, tetapi semua tetua dalam dari 3 keluarga telah meninggal satu demi satu. Tidak peduli bagaimana kamu menghitung akun ini, itu adalah kesalahan keluarga Yemu. Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka siapapun dapat secara terbuka membunuh para tetua dalam dari 10 keluarga. Aku takut bahwa 10 keluarga emasku tidak akan memiliki prestise di masa depan. Mendengar suara itu, semua orang tercengang dan segera menoleh ke belakang. Dia adalah seorang sosok paruh baya dengan wajah dan janggut tebal. Dia bukan orang lain, tetapi pemimpin keluarga Helian, pohon besi Helian. Bab 1108. Meskipun Lin Tiancheng dan Leonard Ye sedang berperang satu sama lain di aula Taihe di kota terlarang, mereka masih menulis tentang kungfu di bibir mereka untuk waktu yang lama, tanpa makna yang nyata. Dalam hal ini, para pemilik keluarga emas tertawa satu persatu seolah-olah mereka sedang menonton kegembiraan, dan tidak ada yang keluar untuk menyela. Bagaimanapun, ini belum mencapai masa panas membara, jadi agak kurang ajar untuk menyatakan posisi kita dalam hal ini. Namun, tidak seorang pun mengira bahwa orang pertama yang tidak dapat menahan diri bukanlah orang lain, tetapi Helian Tishu, pemilik keluarga Helian. Helian Tishu bukanlah orang Han murni. Dia memiliki sedikit darah Sixia di tubuhnya. Meskipun dia muda, dia tampak baru berusia 40 atau 50 tahun, tetapi dia sangat pandai berlatih seni bela diri. Sebagian besar pemimpin keluarga yang hadir adalah seniman bela diri, tetapi orang yang dapat berlatih seni bela diri hingga tingkat bawaan adalah Helian Tishu. Inilah sebabnya mengapa keluarga Helian beruntung berada di peringkat kedua setelah keluarga Liu dan menjadi yang keenam di antara 10 keluarga emas. Begitu pohon besi Helian membuka mulutnya, Lin Tian mengangkat kudanya dan tertawa gembira, tetapi hati Leonard Ye hancur. Bagaimanapun, Dewan 10 keluarga emas hanyalah tindakan sementara. Semua orang tahu bahwa sebelum dewan ini, keluarga Ye, keluarga Lin, keluarga Bai, dan keluarga Liu semuanya mulai menghubungi keluarga dekat mereka untuk meminta dukungan. Namun, keluarga Lin, keluarga Bai, dan keluarga Liu sangat kuat. Keluarga Ye telah dikalahkan oleh satu musuh. Sekarang ketika pohon besi Helian membuka mulutnya, itu berarti keluarga Helian telah bergabung dengan keluarga Bai, keluarga Lin, dan keluarga Liu. Oleh karena itu memberikan sinyal yang sangat buruk bagi keluarga-keluarga yang masih menunggu dan Leonard Ye. Bagaimanapun, tampaknya tetua itu tidak pandai membunuh semua tetua keluarga. Saya khawatir tidak ada seorang pun di timur yang akan memperhatikan 10 keluarga emas saya. Kata-kata Helian Tishu dapat dianggap sopan, tetapi Charlie Qin mengerutkan kening.
Karena dalam pandangan Charlie Qin, pohon besi Helian jelas-jelas menekan dirinya sendiri, takut bahwa dia akan memihak keluarga Ye. Dalam hal ini, Charlie Qin hanya bisa menangis panjang. Namun, ketika Charlie Qin memperhatikan kebimbangan itu, seseorang berdiri lagi, Panglima Charlie Qin, saya merasa bahwa pemimpin keluarga Helian masuk akal. Orang itu hanya mengatakan ini, dan kemudian duduk lagi. Dia bukan orang asing, tetapi pemimpin keluarga Oriental, Dongfang Zhengqiong. Ada keluarga Helian dan keluarga Dongfang. Ada 5 keluarga di kubu keluarga Bai, keluarga Liu dan keluarga Lin. Bahkan jika semua keluarga lain mendukung Leonard Ye, itu hanya 5 lawan 5, dan Leonard Ye tidak memiliki peluang untuk menang. Melihat hal ini, Charlie Qin hanya bisa mengangkat matanya sedikit, dan tatapannya mengabaikan sisi manusiawi. Kalian telah mendengar perkataan pemimpin keluarga Helian dan kepala keluarga Oriental. Apakah kalian memiliki hal lain untuk dikatakan mengenai masalah ini? Jelas, Charlie Qin tidak pandai saat ini, dan hanya bisa membuang kentang panas ini. Awalnya, ada keheningan, tetapi segera semua orang saling memandang dengan kagum. Segera, seseorang berdiri di antara kerumunan lagi, Panglima Charlie Qin, saya merasa bahwa apa yang dikatakan pemimpin Helian dan kepala keluarga Dongfang benar. Saya pikir itu hal yang sama. Jika kalian pandai membunuh tetua Neimen, kalian tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tiba-tiba, para pemilik 10 keluarga teratas dalam acara ini mengungkapkan pendapat mereka satu persatu. Kecuali keluarga Sima dan keluarga Murong, hampir semua keluarga lainnya telah berdiri di samping Lin Tiancheng. Pada saat ini, Lin Tiancheng tidak dapat menahan senyum, tanpa sadar menatap Leonard Ye dan berkata dengan jijik dalam hatinya, Leonard Ye, kamu orang tua, kurasa kamu tidak mati kali ini. Hari ini, aku akan menggunakan kekuatan 10 keluarga emas teratas untuk mengusir keluarga Ye Mu keluar dari ibu kota kekaisaran sepenuhnya dan membiarkanmu menjadi seperti anjing yang kehilangan keluarganya. Hanya dengan cara ini aku bisa menghilangkan kebencianku. Menghadapi kata-kata ini, kita harus menghukum kepala keluarganya dengan keras. Leonard Ye juga menghela nafas. Namun, Leonard Ye tidak membenci mereka, bagaimanapun juga, mereka juga untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Jika kamu berpikir di tempat yang berbeda, aku khawatir Leonard Ye akan melakukan hal yang sama. Tapi sekarang Charlie Qin berada dalam sedikit dilema. Dia tampak malu dan bergumam dalam hatinya, Kevin Ye, sepertinya ini adalah tren umum, dan aku tidak bisa membuat kemarahan publik. Ini bukan saatnya untuk berselisih dengan keluarga-keluarga ini. Sepertinya sekarang hanya untuk membuatmu kesal. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Charlie Qin hanya bisa berkata, karena semua tuan rumah mengatakan bahwa mereka harus dihukum berat, aku tidak tahu bagaimana mereka ingin dihukum berat. Saat dia mengatakan ini, Charlie Qin berkata, menurutku, 10 keluarga teratas kita selalu dalam semangat yang sama, jadi aku khawatir kita harus membahas metode hukuman lagi, agar tidak merusak keharmonisan semua orang. Lin Tiancheng tidak menanggapi perkataan Charlie Qin dengan serius dan berkata, membunuh orang untuk membayar nyawa mereka adalah hal yang wajar. Apalagi yang bisa kita bicarakan. Kali ini, Kevin Ye Jian pandai membunuh para tetua keluarga Lin, Bai, dan Liu. Dia membutuhkan darahnya untuk membayar hutangnya. Terlebih lagi, kegagalan Leonard Ye dalam disiplin menyebabkan bencana ini. Oleh karena itu, saya meminta 10 keluarga emas teratas untuk bersama-sama mengusir keluarga Ye keluar dari ibu kota kekaisaran dan menghapusnya dari daftar keluarga emas. Hanya dengan begitu masalah ini dapat dihentikan. Lin Tiancheng tampaknya telah membakar kepalanya. Di mulut Lin Tiancheng, itu adalah untuk membunuh Kevin Ye dan mengusir keluarga Ye keluar dari ibu kota kekaisaran. Ini adalah lelucon besar bagi Leonard Ye dan keluarga lainnya. Terutama pada saat Charlie Qin, itu adalah pandangan lucu pada Lin Tiancheng. Charlie Qin menduga Lin Tiancheng telah konyol, membunuh Kevin Ye. Kepala Lin Tiancheng pasti telah terjepit oleh pintu. Siapa Kevin Ye? Siapa Kevin Ye? Karakter dua aliran Buddhisme dan Taoisme di surga timur dan gerbang tersembunyi. Bahkan para malaikat yang jatuh berani membunuhnya. Jika Anda ingin membunuhnya, apa lelucon Anda? Jauh lebih sulit untuk membunuhnya daripada mengusir keluarga Ye dari kota kekaisaran. Menghadapi kata-kata gonggongan rabies Lin Tiancheng, bahkan Leonard Ye adalah semburan senyum aneh, dan saya merasa bahwa Lin Tiancheng terlalu acuh tak acuh. Berdiri di depan orang banyak, Charlie Qin menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, pemimpin keluarga Lin ingin membunuh Kevin Ye dan mengeluarkan keluarga Ye dari 10 keluarga emas teratas. Apakah hukuman ini terlalu berat? Berat. Aku tidak merasa bahwa kepala keluarga Kevin Ye dan keluarga Ye secara aktif menarik diri dari ibu kota kekaisaran. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan hari ini, keluarga Lin harus melewatkan pertemuan keluarga emas dan menyatakan perang dengan keluarga Ye. Bahkan jika itu jalan buntu, Lin Tiancheng tidak akan membiarkan keluarganya menjadi lebih baik. Pada saat ini, kata-kata Lin Tiancheng pahit, menjadi sepasang orang yang akan mati bersama Leonard Ye.
Tetapi pada saat ini, dengungan menghina tiba-tiba terdengar di antara kerumunan. Jika Anda ingin merusak jaring dengan ikan keluarga Ye saya, Tuan Lin, saya rasa Anda tidak memiliki kemampuan ini. Bab 1109. Saat ini, Lin Tiancheng benar-benar marah dan tidak punya pilihan kata. Bukan hal yang mudah untuk mengusir keluarga Ye dari ibu kota kekaisaran. Sejak berdirinya 10 keluarga emas di ibu kota kekaisaran hingga hari ini, telah terjadi perubahan besar. Saat itu, keluarga Li adalah yang pertama diusir dari ibu kota kekaisaran oleh 10 keluarga, karena keluarga Li tidak memiliki kekuatan untuk memanggil dewan dengan keluarga lain. Namun, keluarga Ye hari ini bukanlah keluarga Li. Keluarga Ye hari ini tidak hanya memiliki leluhur Qianye, tetapi juga menyembunyikan beberapa orang tua yang tidak pernah meninggalkan gunung. Bahkan jika kita tidak menyebutkan orang tua keluarga Ye, kita hanya dapat mengatakan bahwa Leonard Ye adalah kultivasi alam bawaan. Selain itu, Marcus Ye, yang merupakan orang cabul dari 4 kali bencana guntur di Tianyuan, masih ada, apalagi Kevin Ye, yang jauh di Linhai. Jika keluarga Ye berpikiran sama sekarang, kekuatan ini pasti yang pertama di antara 10 keluarga di ibu kota kekaisaran. Saya khawatir tidak mudah untuk mengusirnya. Adapun membunuh Kevin Ye, itu bahkan lebih konyol. Saat ini, belum lagi Lin Tiancheng sendirian, bahkan dengan Liu Gongsheng, Bai Huansheng, dan para tetua dalam keluarga-keluarga ini, saya khawatir itu tidak cukup bagi Kevin Ye untuk melihatnya. Terlebih lagi, sayap Kevin Ye sudah melimpah. Dia tidak lagi sendirian di kota langit. Ada 4 orang kepercayaan di puncak Tianyuan. Jika salah satu dari keempat orang ini keluar, itu akan cukup bagi keluarga emas ini untuk minum. Tidak diragukan lagi itu adalah angan-angan untuk menginginkan kepalanya di leher. Tetapi saat ini, Lin Tiancheng telah sepenuhnya mengabaikannya, seolah-olah dirasuki setan. Makna yang terungkap dalam kata-katanya adalah membunuh Kevin Ye, yaitu mengusir keluarga Ye keluar dari ibu kota kekaisaran, sehingga yang lain tidak punya cara lain selain menonton. Hanya saja tidak ada seorang pun dari keluarga-keluarga itu yang akan berdiri untuk berbicara, tetapi beberapa orang di keluarga Ye akan melompat keluar. Bagaimanapun, kata-kata Lin Tiancheng kepada keluarga Ye hanya gila sampai ekstrim. Namun kini orang yang menonjol bukan orang lain, melainkan cucu tertua Leonard Ye, Tommy Ye, yang juga dikenal sebagai mitos militer. Saat ini, Tommy Ye adalah wajah yang dingin dan sombong, sama sekali mengabaikan halangan ayahnya Ye Mengyun, langsung keluar dari kerumunan, sepasang mata seperti es menatap Lin Tiancheng. Tuan Lin, saya pikir sebaiknya Anda mengatakan beberapa syarat lainnya. Keluarga Ye saya telah berakar di ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun. Tidak mungkin bagi kami untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran. Terlebih lagi, saya minta maaf karena saudara saya sekarang menjadi tetua dalam keluarga Ye. Jika Anda menginginkan hidupnya, Anda pasti tidak memiliki kemungkinan ini. Suara Tommy Ye nyaring dan tegas, berhadapan langsung dengan Lin Tiancheng, dia tampak tidak takut. Pada saat ini, Leonard Ye tidak mengatakan sepatah kata pun dan kembali ke tempat duduknya lagi. Tindakannya seolah memberitahu semua orang bahwa pernyataan Tommy Ye adalah persetujuannya, dan Tommy Ye saat ini mewakili seluruh keluarga Ye. Setelah Lin Tiancheng datang, dia melihat ke atas dan ke bawah untuk Tommy Ye. Namun, semakin dia melihat Tommy Ye, semakin marah Lin Tiancheng. Jika kata-kata Tommy Ye berasal dari Leonard Ye, Lin Tiancheng masih bisa menelannya untuk sementara waktu. Bagaimanapun, mereka berdua adalah kepala keluarga, dan status mereka serupa. Namun, Tommy Ye mengatakan ini sekarang. Lin Tian tidak tahan lagi. Pada akhirnya, Tommy Ye adalah milik cucunya. Sekarang dia secara terbuka melukai wajahnya sendiri. Lin Tiancheng bisa mentolerirnya. Baiklah, kamu bukan siapa-siapa. Sebaiknya kamu minggir. Tidak ada tempat bagimu untuk bicara. Jika kamu kembali sekarang, tidak apa-apa. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Lin Tiancheng adalah ancaman bagi Tommy Ye. Tommy Ye juga orang yang tangguh di ketentaraan. Dia tidak takut, dan bibirnya membuatnya bergairah. Kenapa? Pemimpin keluarga Lin mengira 10 pertemuan keluarga ini adalah pembicaraan keluarga Linmu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Pemimpin keluarga Lin agak terlalu sombong. Anak muda yang lancang dan tidak tahu apa-apa, kamu mencari kematian. Lin Tiancheng sangat marah dengan kata-kata Tommy Ye. Dia tidak setengah rasional. Dia berlari langsung ke Tommy Ye, dan sepasang telapak tangan besi ini langsung menepuk Tommy Ye. Tuan Lin, jangan marah dan katakan sesuatu. Melihat situasinya, Charlie Qin berteriak. Tetapi saat ini, Lin Tiancheng sudah dalam keadaan tidak sabar dan marah. Di mana lagi dia harus mengurusi itu? Sekarang, Kevin Ye, 10 besar anggota Dewan Keluarga Emas, tidak hadir. Lin Tiancheng punya beberapa ide untuk melampiaskan amarahnya dengan seorang anggota keluarga Ye yang masih kecil. Melihat Lin Tiancheng tidak setuju satu sama lain, dia akan mulai melakukannya. Semua pemilik rumah di sekitarnya mulai berbisik-bisik, dan tidak ada seorang pun yang menghentikannya.
Bagaimanapun, Lin Tiancheng juga kepala keluarga dengan segala cara. Dia ingin melawannya. Jika dia bisa menghentikannya, saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa menghentikannya. Namun, menghadapi Lin Tiancheng, Tommy Ye sama sekali tidak menyerah. Dia hanya membawa cukup banyak kekuatan internal di sekujur tubuhnya, dan sepasang telapak tangan daging menyambut Lin Tiancheng dengan kuat. Tiba-tiba, para pemilik keluarga ini dikritik. Kis, bocah ini seharusnya Tommy Ye dari keluarga Ye. Generasi kecil berani melawan kekuatan telapak tangan Lin Tiancheng. Apakah dia gila? Tidak, kudengar anak ini ditelantarkan beberapa waktu lalu. Sekarang dia menjadi orang yang tidak berguna. Aku tidak tahu apa yang dia andalkan. Dia berani menantang Lin Tiancheng. Aneh. Jangan bilang itu pemiliknya. Bahkan Charlie Qin penasaran, dia Lin Tiancheng adalah orang tua seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri Tommy Ye berasal. Jika ingin mengenalnya, aku khawatir Charlie Qin paling mengenal Tommy Ye. Dalam kesan Charlie Qin, Tommy Ye hanyalah alam gajah naga saat dia tidak terluka. Sekarang ladang ramuan itu telah ditinggalkan. Bagaimana dia bisa bertarung dengan Lin Tiancheng? Semakin dia memikirkan Charlie Qin, semakin dia takut. Dia tidak tahu bagaimana akhirnya jika Tommy Ye dibunuh oleh Lin Tiancheng di tempat. Memikirkan Charlie Qin, dia tanpa sadar melihat Leonard Ye dan Marcus Ye, dan melihat bahwa ayah dan anak itu sama sekali tidak bermaksud untuk memulai. Charlie Qin bahkan lebih gugup. Sudah terlambat, tetapi cepat. Tepat saat kepala Charlie Qin dipenuhi amarah dan kebencian, telapak tangan Lin Tiancheng langsung menghantam Tommy Ye. Di aula harmoni tertinggi yang besar, suara teredam terdengar di mana-mana. Ubin lantai di bawah kaki Lin Tiancheng dan Tommy Ye mulai pecah, dan ki yang kuat berterbangan di udara seperti seekor naga. Kekuatan telapak tangan di antara keduanya terus berlanjut, saling berlawanan selama sekitar 30 detik. Tommy Ye sedikit frustrasi, dan dia mundur beberapa langkah. Namun, Lin Tiancheng tidak lebih baik. Dia sedikit bergoyang. Setelah berdiri dengan tumitnya, dia segera menatap Tommy Ye dengan semacam keterkejutan dan mata gemetar. Itu masih alam bawaan. Tidak heran itu begitu merajalela. Setelah itu, Lin Tiancheng tidak bermaksud untuk berhenti. Dia mengangkat tangannya dan menepuk Tommy Ye lagi. Dan di celah ini, Charlie Qin adalah kilatan di antara Lin Tiancheng dan Tommy Ye, berteriak, "Tuan Lin, tunggu sebentar." Bab 1110. Di aula harmoni tertinggi di Istana Kekaisaran, Lin Tiancheng telah benar-benar kehilangan akal sehatnya dan tidak akan ragu untuk menyerang generasi yang lebih muda. Ini adalah preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara 10 keluarga emas. Namun untungnya, Tommy Ye juga merupakan kultivasi alam bawaan, dan Lin Tiancheng tidak menderita kerugian. Namun, Lin Tiancheng juga merupakan pemimpin keluarga Lin. Dia telah berada di alam bawaan lebih dari 10 tahun yang lalu, jadi jika dia ingin bertarung seperti ini lagi, Tommy Ye harus banyak menderita. Untungnya, Charlie Qin muncul tepat waktu saat ini, menghalangi Lin Tiancheng dan Tommy Ye, yang seharusnya menghentikan kedua tangan untuk terus bekerja. Dan pada saat ini, Leonard Ye yang telah terdiam tiba-tiba berbicara, "Fajar, kembalilah. Beraninya kau, generasi muda, berani mengambil inisiatif dengan keluarga Lin." Kata-kata Leonard Ye tampaknya meneriaki Tommy Ye, tetapi dalam arti yang samar, dia mengejek Lin Tian karena tidak menghormati yang tua dan menindas yang kecil dengan yang besar. Lin Tiancheng tidak dapat mendengar maksud Leonard Ye, tetapi mendengus dengan jijik. Jika kau tahu Leonard Ye, seorang lelaki tua, tidak membuka mulutnya lebih awal atau lebih lambat, dia memilih untuk membuka mulutnya saat ini. Di satu sisi, dia harus membantu Tommy Ye keluar dari pengepungan. Di sisi lain, dia telah mencapai tujuan keluarga Ye-nya. Artinya, Tommy Ye akan bertemu Lin Tiancheng untuk sementara waktu, sehingga semua keluarga yang hadir tahu bahwa keluarga Ye-nya memiliki penerus. Bahkan Tommy Ye, seorang cucu, sudah lahir. Jika kau ingin bergandengan tangan untuk menghadapinya sendiri, bagaimana kau bisa memikirkannya? Perhitungan Leonard Ye baguslah, lagi pula, di saat kritis ini, kekuatan dapat menjamin hak mutlak untuk berbicara. Jika tidak ada cara untuk menekan kekuatan keluarga lain, pertemuan 10 keluarga emas teratas pasti akan berakhir dengan kekalahan keluarga Ye. Bagi pikiran Leonard Ye, rubah-rubah tua yang hadir itu juga sama seperti cermin. Namun sekarang lebih banyak orang yang penasaran tentang bagaimana Tommy Ye, keluarga Ye, sampai pada kultivasi ini. Bagaimanapun, Tommy Ye ditinggalkan sebelum ladang ramuan, yang telah menjadi topik hangat di 49 kota. Sekarang, Tommy Ye tidak memiliki jejak cedera. Sebaliknya, ia melangkah maju dari gajah naga ke bawaan. Ini benar-benar hal yang aneh. Tiba-tiba, di seluruh aula harmoni tertinggi, semua orang mulai berbicara. Hanya wajah Leonard Ye yang sangat senang dan tersenyum puas, melihat sekelompok rubah tua berbisik, Leonard Ye tahu bahwa langkahnya efektif. Mendengar teriakan palsu kakeknya, Tommy Ye tidak gigih.
Dia hanya menatap Lin Tiancheng dengan dingin, lalu berbalik kembali ke perkemahan keluarga Ye, meninggalkan Lin Tiancheng sendirian, penuh amarah, berdiri di tempat. Tommy Ye mengambil inisiatif untuk meninggalkan Charlie Qin dengan desahan lega. Bagaimanapun, moderator rapat takut Tommy Ye akan tiba-tiba menyerangnya, jadi dia harus bertarung melawan Lin Tiancheng. Maka dia tidak akan mampu menghadapi situasi tersebut. Anda tahu, saat ini, penjaga utama keluarga Lin sedang mengawasi di luar aula. Begitu ada gangguan, itu akan menjadi pertarungan lagi. Dengan senyum canggung di wajahnya, Charlie Qin berkata kepada Lin Tiancheng, "Tuan Lin, padamkan apinya dulu. Sekarang kita telah mengadakan pertemuan 10 keluarga emas, kita ingin meletakkan masalah yang dihadapi laut di atas meja. Sekarang semua anggota 10 keluarga emas teratas ada di sini. Lebih baik tidak menggunakan kekerasan jika kita dapat menyelesaikan masalah melalui pembicaraan damai." Apakah pemimpin keluarga Lin berpikir? Saat ini, Charlie Qin sepenuhnya adalah seorang pembawa damai, tetapi tidak mungkin, dia memimpin pertemuan keluarga emas untuk memainkan peran ini. Jika Qin Haitong berdiri di depan Lin Tiancheng kali ini, mungkin Lin Tiancheng dapat memberikan sedikit wajah, tetapi Charlie Qin, saya khawatir, tidak memiliki wajah ini di 10 keluarga emas teratas. Oleh karena itu, dalam menghadapi rekonsiliasi Charlie Qin, Lin Tiancheng hanya melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan nada meremehkan, "Panglima Charlie Qin, Anda tidak perlu mengucapkan kata-kata yang luar biasa ini untuk menipu saya. Saya baru saja menyampaikan permintaan saya. Kepala Kevin Ye ada di kepala. Keluarga Ye harus mundur dari ibu kota kekaisaran. Jika tidak, keluarga Lin, keluarga Bai, dan keluarga Liu akan bekerja sama untuk menghancurkan keluarga Ye. Kalau begitu jangan salahkan saya karena tidak memberi muka pada keluarga Qin." Kata-kata Lin Tiancheng keras dan bahkan mengancam. Alis Charlie Qin terkunci. Saat ini, Charlie Qin merasa sedikit meremehkan bahwa Lin Tiancheng telah meminum obat yang salah. Lao Su berhasil menekan kemarahan Kevin Ye di selatan Yunnan. Sekarang, keluarga Lin adalah yang pertama menanggung beban, dan dia masih menginginkan kepala Kevin Ye di leher. Ini hanyalah tipu muslihat yang hebat untuk menggeser dunia. Meskipun dalam hatinya dia berpikir seperti itu, Charlie Qin masih dengan dingin berkata, kepala keluarga Lin harus menyebutkan 2 persyaratan ini, tidak boleh ada yang salah. Lin Tiancheng mendengus dingin, dan berkata dengan keras kepala, 2 persyaratan ini, tidak boleh ada yang salah. Setelah mengatakan itu, Lin Tiancheng berbalik kembali ke tempat duduknya dengan wajah tanpa ekspresi. Melihat Lin Tiancheng begitu tidak tahu malu, Charlie Qin langsung mencibir dan melirik seluruh aula harmoni tertinggi. "Tuan Bai dan Tuan Liu, apa maksud kalian? Bagaimanapun, ini adalah pertemuan keluarga emas yang diluncurkan bersama oleh kalian bertiga. Kalian semua adalah korban. Apakah kalian setuju dengan ide Lin? Kita tidak bisa memulai dengan Lin Tiancheng. Charlie Qin hanya bisa menyelamatkan negara dengan cara yang curang. Dia mulai mencari Bai Huansheng dan Liu Gongsheng untuk mencari penjelasan. Awalnya, Bai Huansheng dan Liu Gongsheng sama-sama siap untuk menonton di dinding, tetapi sekarang mereka diminta oleh Charlie Qin. Mereka saling memandang dengan cepat. Andalah yang melihat saya dan saya melihat Anda. Meskipun hati suci Bai Huansheng dan Liu Gong memiliki jiu-jiu kecil mereka sendiri, dalam analisis terakhir, keluarga Lin saat ini, keluarga Bai dan keluarga Liu semuanya berada di jalur yang sama, jadi mereka tidak pandai menolak permintaan Lin Tiancheng secara terbuka. Setelah lama terdiam, Liu Gongsheng adalah yang pertama berbicara. Liu Gongsheng menyipitkan mata dan tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Komandan Charlie Qin, saya tidak punya pendapat tentang persyaratan tuan keluarga Lin." Bai Huansheng juga langsung berkata, "Saya tidak punya pendapat. Jika saya bisa mengatasinya seperti ini, itu akan menyelamatkan saya dari bencana pendekar pedang." Untuk Liu Gongsheng dan Bai Huansheng satu demi satu, Leonard Ye berkata, "Dua rubah tua." Adapun Charlie Qin, dia sedikit gugup saat ini. Dia menyapu semua orang yang hadir dan melanjutkan, "Apa pendapatmu tentang pemilik keluarga lainnya?" Para pemilik itu satu persatu, "Anda melihat saya melihat Anda." Kebanyakan dari mereka berkata, "Tidak masalah, kami tidak punya masalah. Membunuh para tetua keluarga emas adalah kejahatan besar, dan kami harus bertanggung jawab atasnya." Di seluruh aula harmoni tertinggi, keluarga Ye telah menjadi sasaran kritik publik. Namun, ketika suara-suara ini mengganggu, ada suara yang berbeda datang, "Komandan Charlie Qin, tunggu sebentar, saya punya sesuatu untuk dikatakan." Tiba-tiba, semua mata terkondensasi, jatuh pada orang itu, ekspresi semua orang sedikit aneh, tidak jelas jadi naik.